selamat pagi anak-anak. Oke, pagi ini kita akan mau berdevosi. Nah, tapi sebelum kita mau berdevosi, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Pagi ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi kami supaya kami siap, kami paham, kami mengerti, dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini terdapat dalam Kitab Kejadian 34 ayat 30 dan pasal 35 ayat 15. Jadi ada dua ayat. Anak-anak dan papa mama buka pembacaan kita di pagi hari ini dan Ibu Ruth akan membacakannya ya. Ibu Ruth akan baca di pasal 34 ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku." Nah, sekarang pasal 35 ayat 15. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Oke anak-anak, judul cerita firman Tuhan di pagi ini adalah indahnya berada pada jalur yang ditetapkan Tuhan. Nah, pada saat itu ya, pada suatu hari Yakub ini sangat terpukul mendengar sebuah berita ya. Nah, yang bagaimana mungkin menurut dia anak-anaknya melakukan hal sebrutal itu. Nah, apa yang didengarkan Yakub? Nah, pada saat itu ada penodaan terhadap perlakuan yang tidak baik terhadap anaknya Dina, sehingga anak-anak Yakub ini membunuh setiap orang yang ada di Sichem. Ya, mereka membunuh setiap orang yang ada di situ dan mereka merampasi semua barang-barang mereka. Sudah dibunuh, sudah dirampas juga pula. Nah, di situ Yakub sangat terpukul mendengar bahwa bagaimana mungkin anak-anaknya ini melakukan hal sebrutal itu, hal tidak baik itu. Nah, dia tidak lagi punya kekuatan untuk bertindak bagi dirinya sendiri. Pada saat itu dia semakin lemah, apalagi dia mengingat masa lalunya di mana dia juga pernah berbuat curang terhadap saudaranya sendiri. Nah, anak-anak, kini Yakub sadar bahwa pengkhianatan yang dilakukan anak-anaknya juga akibat dari kesalahannya sendiri karena terlalu lama tinggal di Sichem. Nah, Yakub pada saat itu berada di posisi kalah. Ya, tidak mempunyai kekuatan. Dia takut kalau nanti bangsa Kanaan akan berbalik dan menyerang dia bersama keluarganya ya. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, daya tahan tubuh pun tidak ada ya. Kalau tidak punya kekuatan berarti tidak bisa untuk bertindak, melawan ya. Nah, tetapi hal ini tidak berlangsung lama anak-anak, karena peristiwa penodaan terhadap anaknya Dina yang dibalas dengan cara berdosa ternyata membuat Yakub kembali kepada jalur yang ditetapkan Tuhan dan dia mulai bertindak tegas. Jadi dia mulai ikut jalurnya Tuhan, apa yang Tuhan mau ya. Nah, sehingga dia meminta keluarganya untuk memusnahkan semua patung berhala mereka. Padahal nih, dulu ketika Rahel mencuri patung ayahnya, Yakub dulu tidak pernah bertindak tegas ya. Selain itu masih ada juga beberapa patung yang dibawa oleh para wanita Sichem ke perkemahan Yakub. Semua patung berhala itu, termasuk juga ada anting-anting sebagai jimat. Wah, ini barang-barang yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan ya. Ini menyembah berhala lain, menyembah Allah lain, bukan menyembah Tuhan. Nah, termasuk anting-anting tadi yang dipakai sebagai jimat, sebagai daya tarik yang diserahkan kepada Yakub.
dan dikuburkan di bawah sebuah pohon besar di dekat Sikem. Jadi semua barang-barang itu yang berkaitan dengan penyembahan berhala, yang tidak berkaitan dengan Tuhan, dikasih kepada Yakub, dan Yakub akan menguburkannya ya di bawah sebuah pohon besar di dekat Sikem. Nah, anak-anak, Tuhan tidak memberi rasa damai dalam diri Yakub sampai Yakub memenuhi sumpahnya untuk menyembah Tuhan di Betel ya. Karena apa yang sudah diperbuatnya dulu, anak-anaknya juga melakukan hal yang berdosa. Nah, Tuhan tidak memberi rasa damai dalam diri Yakub. Dia tidak damai, dia tidak nyaman ya akibat perbuatan anak-anaknya. Nah, sehingga di sanalah Yakub akan menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, di mana di Betel tadi ya. Jadi Tuhan mau Yakub ini menepati janjinya ya, supaya untuk menyembah Tuhan di Betel. Nah, nanti apa yang dilakukan Yakub di sana? Oke, lebih dekat daripada di tempat manapun. Jadi Tuhan mau di tempat itu Yakub menyembah Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan di Betel, di tempat itu ya. Nah, Yakub sangat tersentuh dengan hal itu. Dengan penuh perasaan, dia memberitahu semua orang yang bersama-sama dengan dia bahwa mereka akan pergi ke Betel. Dan di sana anak-anak tahu apa yang akan dilakukan Yakub? Dia akan mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan. Dia akan mendirikan tempat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di Betel. Nah, dia akan mendirikan mezbah untuk Tuhan yang telah membelah dia ketika semua orang melawan dia ya. Walaupun dia sudah berdosa dulu ya, tapi Tuhan tetap membelahnya ya. Pada saat dia bersama Laban, pada saat dia juga sudah meninggalkan Laban, dia juga hidup bersama anak-anaknya, Tuhan tetap membelah dia. Akhirnya Yakub ini dia mendirikan sebuah mezbah untuk menyembah Tuhan. Nah, hal ini terjadi setelah sekian lamanya Allah diam ya. Dia tidak menampakkan diri kepada Yakub, seolah-olah dia meninggalkan Yakub yang sedang diuji ya di Kanaan. Nah, tetapi anak-anak tahu sebenarnya Allah itu tidak pernah diam ya. Dia memantau Yakub, dia ada di sekitar Yakub, dia melindungi Yakub ya. Allah terus bekerja untuk menggenapi janji dan rencananya yang indah dan mulia ya untuk Yakub. Jadi selama ini bukan hanya anak-anak Yakub berbuat dosa terus Allah diam. Tidak anak-anak. Allah dia memantau, dia selalu ada dengan Yakub. Dia mau Yakub melakukan hal yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, dia mau Yakub berbalik, Yakub dan keluarganya berbalik kepada dia. Bukan menyembah berhala, bukan melakukan hal-hal yang penuh kejahatan, tidak seperti itu. Tuhan mau Yakub dia benar-benar mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan ya, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Nah, anak-anak, setelah Yakub sudah mendirikan mezbah untuk Tuhan, nah Tuhan memberkati Yakub dan Tuhan juga memastikan perubahan namanya Yakub menjadi Israel. Nah, pada saat selesai dia sudah mendirikan mezbah untuk Tuhan nih, namanya juga dirubah ya menjadi Israel. Tuhan juga memberkati dia dan keluarganya ya. Karena dia mau untuk selalu berada dengan Tuhan, untuk selalu berada dengan Tuhan, ya, untuk selalu berpaling kepada Tuhan. Nah, cara inilah yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada Yakub bahwa dia ingat bagaimana dosa-dosanya dihapuskan ya. Dosa-dosanya dulu yang pernah dia menipu saudaranya ya, kini telah dihapuskan Tuhan, diampuni Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan kita itu baik ya, luar biasa. Kita manusia berdosa, apa yang dilakukan? Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Walaupun kita berdosa, kita sudah berbuat jahat, dia tetap mengasihi kita. Berbeda dengan kita manusia, ketika orang lain sudah berbuat dosa kepada kita, berbuat jahat kepada kita, kita malah membalas itu dengan kejahatan ya. Contoh seperti tadi, anak-anaknya Yakub, mereka membalas kejahatan, mereka dendam ya, membalas kejahatan terhadap apa yang dilakukan terhadap adik mereka di Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita harus belajar mengasihi seperti Tuhan kita yang sudah mengasihi kita, yang sudah rela mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Ya,
Ya, walaupun kita tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan, tapi karena kasih Tuhan, anak-anak, karena kasih Tuhan, Dia yang selalu mengasihi kita, yang selalu melindungi kita, memperhatikan kita. Oke, jadi anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini bahwa jaminan atas perjanjian Allah selalu berdasarkan pada kesetiaan Allah dan bukan pada perbuatan manusia, ya. Jaminan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah janji kepada kita, itu bukan karena kita, tapi karena kesetiaan Tuhan. Tadi Burut bilang apa? Kemurahan, kasih Tuhan, ya, untuk kita. Bukan karena hebat dan kuat kita, tapi semua itu karena Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati anak-anak, papa mama, ya, bapak ibu guru juga di sekolah, untuk selalu mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk mau selalu mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri untuk kita manusia, ya, dalam setiap kehidupan kita. Oke, semuanya kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini, pagi ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini selalu mengajarkan kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu lebih bersandar kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada untuk kami dalam setiap apapun yang kami lakukan di saat ini Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus.